Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Kultur Jaringan kelas Agro B akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul The Past, Present, and Future of Cannabis Sativa Tissue Culture, yang jurnal yang diterbitkan oleh Adrian Monteni, Serena, Mohsen Hesami, dan Andre Maxwell. Next. Di mana anggota kelompok 8 terdiri dari saya sendiri, Cecep Taufik Hidayat dengan BP 1910-21162, lalu ada Teguh Saputra dengan BP 1910-213021, lalu ada Kelvin Rinaldi Siregar dengan BP 1910-213028, dan yang terakhir ada Umi Hajrah Dias dengan BP 2010-212060. Next. Baiklah, presentasi pertama hasil review jurnal kami akan disampaikan oleh Teguh Saputra. Kepada Teguh, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama adalah sejarah singkat sativa di Amerika Utara. Relevansi ganja sebagai tanaman serbaguna untuk biji minyak serat, obat, dan produksi rekreasi mencakup ribuan tahun, antara 1000 dan 2000 sebelum Masehi. Ganja diperkenalkan ke Asia Barat, Eropa, dan Mesir sebagai tanaman serat untuk memproduksi kain, tali kapal, dan kertas. Pada tahun 500 Masehi, penanaman sativa ataupun ganja mulai tersebar luas di seluruh Eropa. Namun, baru pada tahun 1545 dan 1606 diperkenalkan ke Amerika Selatan dan Utara. Next. Meskipun budidaya telah dilakukan selama berabad-abad, pada abad ke-20, penggunaan ganja mulai dilarang dan penggunaan obat sangat dibatasi oleh Liga Bangsa-Bangsa. Tindakan ini mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk membatasi pemakaian serta persebaran sativa. Dalam beberapa tahun terakhir, mulai terjadi perubahan karena negara-negara di seluruh dunia mulai mencabut beberapa pembatasan terkait ganja ini. Next. Kemudian botani dan taksonomi sativa. Bagian Adra lagi, Bu. Oh, baik, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Teguh Saputra. Untuk presentasi dan penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Umi Hajrah Dias. Kepada Umi, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya, botani dan taksonomi Cannabis sativa. Adapun Cannabis sativa L merupakan tanaman berbunga tahunan dari keluarga Cannabaceae. Meskipun biasanya dioecious, hermaphroditisme terjadi pada beberapa kultivar dan program pemuliaan formal dan informal telah menghasilkan beberapa kultivar berumah satu. Adapun keluarga Cannabaceae terdiri dari 10 genera, mengandung lebih dari 100 spesies yang diterima dengan Humulus lupulus L, dan menjadi anggota penting dalam spesies yang dari Cannabaceae ini. Selanjutnya, adapun ketika tumbuh dari biji, daun sejati pertama adalah sepasang selebaran tunggal yang berorientasi perlawanan. Nah, saat tanaman ganja ini dewasa, pilotaksi bergeser dari pengaturan daun yang berlawanan ke alternatif dan jumlah selebaran per daun pun meningkat. Daun pada tanaman dewasa dari Cannabis sativa ini berbentuk digit dengan 5 hingga 8 helai daun dan memiliki tangkai daun yang panjang. Meskipun selama fase berbunga, mereka sering kembali menghasilkan jumlah helai daun yang lebih sedikit. Selanjutnya, adapun selanjutnya praktek produksi Cannabis sativa saat ini. Ganja merupakan spesies yang sangat mudah beradaptasi yang dapat tumbuh dalam berbagai kondisi, termasuk di luar ruangan, di iklim tropis, atau di iklim sedang, atau di lingkungan yang terkendali
mulai dari struktur rumah kaca yang belum sempurna hingga fasilitas lingkungan terkontrol yang canggih. Nah, tanaman yang ditanam untuk menghasilkan komoditas bernilai rendah seperti biji minyak atau serat biasanya dibudidayakan secara eksklusif di luar ruangan, di mana biaya produksinya ini tergolong rendah. Selanjutnya, ada mikropropagasi cannabis sativa. Propagasi cannabis sativa ini adalah penggunaan mikropropagasi yang menggunakan kultur jaringan tanaman untuk memperbanyak tanaman secara massal di lingkungan yang sangat terkontrol menggunakan teknik aseptik. Adapun dalam mikropropagasi ini, tanaman dibudidayakan dalam wadah budidaya yang biasanya di ruang budidaya multi-tier atau bahkan di wadah yang dapat ditumpuk yang dilengkapi dengan pencahayaan dioda pemancar cahaya atau biasanya disebut dengan LED. Selanjutnya, teknik kultur jaringan ini juga menawarkan berbagai pendekatan yang dapat membantu dalam mempertahankan genotip netral hari dan untuk pelestarian genetik jangka panjang. Yang terpenting karena sifat steril dari kultur jaringan tanaman ini dapat digunakan untuk memproduksi propagol yang bebas serangga, patogen, dan virus untuk mengurangi tekanan biotik dari tanaman itu sendiri. Adapun tantangan utama dalam mengembangkan metode mikropropagasi pada tanaman ganja yang efektif, yakni spesifisitas spesies dan genotip sehingga menghasilkan banyak variasi pada setiap tahap di mikropropagasi tanaman ganja. Selanjutnya, studi in vitro mengenai ganja pertama kali dilakukan pada rami dan difokuskan untuk menentukan kesesuaiannya untuk kultur in vitro dan apakah kultur jaringan ini akan mempengaruhi karakteristik agronomi dan kimia tanaman dari ganja ini. Nah, bisa dilihat di gambar 3, cannabis sativa ini tumbuh dalam kotak wifi. Kultur kalus tumbuh di bejana kaca di bawah pencahayaan LED di ruang pertumbuhan lingkungan yang terkontrol atau biasanya di laboratorium. Nah, di gambar B bisa dilihat bejana kultur tinggi di bawah pencahayaan LED yang di ruang pertumbuhan di lingkungan yang terkendali juga. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Umi yang telah menjelaskan. Next, moderator. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Teguh Saputra. Kepada Teguh Saputra, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Kemudian tahap proses mikropropagasi pada kultur jaringan. Next. Yang pertama adalah ada 5 tahap proses mikropropagasi pada kultur jaringan, yaitu pertama adalah tahap inisiasi dan mensterilkan eksplan, yang kedua tahap multiplikasi, yang ketiga tahap subkultur, yang keempat tahap aklimatisasi, dan yang kelima tahap 5 dipindahkan ke greenhouse. Next. Regenerasi cannabis sativa. Nodus vegetatif yang digunakan untuk perkembangbiakan pucuk mewakili sebagian kecil dari seluruh komposisi jaringan tanaman dan pada akhirnya terbatas regenerasi dari jaringan somatik non-meristematik. Kemudian menawarkan kumpulan bahan awal yang lebih besar untuk mikropropagasi. Akibatnya, regenerasi de novo dari jaringan somatik melalui embriogenesis dan organogenesis dapat sangat meningkat jumlah eksplan yang dihasilkan dalam periode waktu yang sama. Next.
Mungkin dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara-saudaraku. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang regenerasi sativa. Adapun faktor komplikasi lebih lanjut dalam literatur adalah penggunaan istilah regenerasi yang tidak konsisten. Karena beberapa publikasi menggunakannya ketika merujuk pada SM atau MSC dari jaringan yang mengandung meristem yang ada tanpa bukti regenerasi yang jelas. Kemudian genotip dan spesifisitas jaringan. Dalam kursus jaringan, komitmen untuk regenerasi yang tergantung pada jaringan dan keadaan fisiologis bahan. Kisaran variabilitas genetik dalam ganja dapat dilihat dari perbedaan fisiologis dan kimiawi antara kultivar jenis rami dan obat. Next. Recalcitrans terdapat regenerasi telah dilaporkan di seluruh literatur yang ada dengan sedikit pengecualian. Terkini, ganja studi regenerasi telah berjuang untuk mendapatkan regenerasi tinggi, proliferasi tunas, dan tingkat respon. Tantangan ini telah diatasi di banyak spesies dan mengatasinya merupakan prasyarat untuk penggunaan sistem regenerasi yang efektif di banyak bidang bioteknologi tanaman. Studi masa depan yang berharap untuk mengembangkan metodologi regenerasi yang kuat dan dapat direplikasi diperlukan untuk menentukan sejauh mana recalcitrans merupakan fenomena spesies lebar dan mengidentifikasi genotip dari ganja yang cocok untuk regenerasi. Baik, yang selanjutnya yaitu stabilitas dan pelestarian genetik. Salah satu aplikasi utama dari mikropropagasi adalah pelestarian genetik di lingkungan yang aman, bebas dari tekanan biotik. Sumber jaringan yang digunakan untuk mikropropagasi membawa berbagai kemungkinan mengalami mutasi, disebut sebagai varian somok klonal yang dapat menjadi masalah untuk pemeliharaan garis klon tanaman. Selanjutnya, sebagaimana dinyatakan sebelumnya, Genetik adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi kapasitas regeneratif suatu kultivar. Efek genotip ini didokumentasikan dengan baik dalam mikropropagasi ganja dan sebagian karena perbedaan konsentrasi fitohormon endogen yang spesifik untuk kultivar individu. Baiklah, sekian hasil diskusi kami mengenai review jurnal dari kelompok 8. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.